school. How can I help you? Hello, good morning. It's Daniel speaking. Can I speak to Mrs. Maria Baharudin, please? Oh, hold on. I'll put you through to her. Okay, thank you. Hello, good morning. Maria speaking. Can I help you? Hello, this is Daniel speaking. I'd like to know when my online teaching report will be due. You will have handed in your report to me by Saturday. Okay, I got it. Thanks for the information. Okay, you are welcome. Bye. Goodbye. Hai, apa kabar semuanya? Salam jumpa kembali dalam video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini kita akan belajar bertelepon dalam bahasa Inggris. Kita akan mempelajari telephoning in English. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian simak penjelasan berikut ini. Kompetensi dasar 3.6 menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi melalui telepon terkait acara, tawaran, janji, dan reservasi sesuai dengan konteks penggunaannya. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang telephoning in English, saya tampilkan struktur percakapan melalui telepon. Pada dasarnya, percakapan melalui telepon terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah beginning, yang kedua middle, yang ketiga end. Pada bagian beginning atau permulaan terdapat greeting atau salam. Kemudian identifying the nature of call. Ini maksudnya adalah identifikasi terhadap sifat panggilan. Bisa ditarik kesimpulan bahwa panggilan tersebut adalah panggilan formal atau informal melalui identifikasi penelponnya, caller, dan juga penerimanya, receiver. Lalu bagian middle. Ini adalah bagian penting dari percakapan telepon. Atau tujuan melakukan percakapan melalui telepon berada di bagian middle. Bisa terdiri dari bermacam-macam kepentingan di sini. Di bagian middle ini, saya akan membahas 4 functions. Yang pertama adalah making inquiry atau asking for information. Ini maksudnya adalah meminta informasi. Lalu offering, menawarkan. Making an appointment, membuat janji. Dan reserving atau booking, artinya memesan. Bisa memesan ruangan di hotel, memesan meja di restoran, atau memesan kursi
di pesawat atau kereta api. Lalu bagian yang terakhir, N, ini menutup percakapan telepon. Baiklah, kita akan bahas satu persatu bagian-bagian tersebut. Starting a telephone conversation. Yang pertama adalah greeting. Ungkapan-ungkapan berikut bisa diucapkan ketika kita membuka percakapan melalui telepon. Hello, good morning, good afternoon, good evening. Berikutnya, masih starting a telephone conversation. Telling identity. Pada bagian ini, saya membagi tabel menjadi dua bagian. Yang pertama, kolom person calling, artinya orang yang sedang menelpon. Dan yang bagian kedua adalah person called, artinya orang yang ditelepon. Kita mulai dari orang yang menelpon, orang yang melakukan panggilan. Ungkapan yang pertama yang bisa dipakai untuk menjelaskan jati diri, telling identity, adalah contohnya sebagai berikut. Hello. This is, kemudian diikuti nama, from, kemudian diikuti oleh nama institusi atau perusahaan. Contohnya, hello, this is Daniel from Xaverius High School. Ungkapan berikutnya yang bisa dipakai oleh orang yang melakukan panggilan telepon untuk mengungkapkan jati dirinya adalah good morning, it's, kemudian nama, from, diikuti oleh nama institusi atau perusahaan. Contohnya, good morning, it's Daniel from Xaverius High School. Yang berikutnya, good afternoon, my name is, sebutkan nama, lalu I'm from, sebutkan nama institusi atau perusahaan. Contohnya, good afternoon, my name is Daniel, I'm from Xaverius High School. Kemudian ungkapan-ungkapan yang diucapkan oleh orang yang ditelepon. Yang pertama, sebutkan nama, lalu speaking. How can I help you? Contohnya, Daniel speaking, how can I help you? Lalu yang berikutnya, masih bagian orang yang ditelepon, bisa dipakai ungkapan ini. This is Daniel speaking. How may I help you? Lalu yang berikutnya. Bisa juga menyebutkan nama institusi atau perusahaan, kemudian salam. Contohnya, Xaverius One High School, good afternoon. Asking whether the person is in. Maksudnya, bertanya apakah orang yang dimaksud ada. Orang yang melakukan panggilan telepon bisa memakai ungkapan-ungkapan berikut ini. Yang pertama, hello, can I speak to? Nama orang yang diinginkan, kemudian please. Contohnya, hello, can I speak to Maria, please?
Ungkapan berikutnya, kita bisa memakai good morning is, kemudian nama orang yang diinginkan, there, contohnya, good morning, is Maria there? Berikutnya, is, lalu diikuti oleh nama orang yang diinginkan, lalu in, contohnya, is Maria in? Lalu bagian orang yang ditelepon atau yang menerima panggilan telepon. If the person the caller wants to speak with is picking up the phone, ini maksudnya adalah jika orang yang diinginkan itu mengangkat sendiri teleponnya, bisa digunakan ungkapan berikut ini. Yes, speaking. If the person the caller wants to speak with is in, but the one picking up the phone is another person, maksudnya adalah jika orang yang diinginkan untuk berbicara dengannya ada, tapi yang mengangkat panggilan telepon adalah orang lain. Nah, orang lain itu bisa mengatakan ungkapan berikut ini. Yang pertama, hold on please, artinya tunggu. Kemudian hold the line please, juga artinya tunggu. Tunggu di saluran itu maksudnya, jangan menutup telepon. Kemudian hold on please, I'll get him or her. Kemudian hold on please, I'll get him. Atau hold on please, I'll get her. Maksudnya tunggu, silakan tunggu, saya akan mencoba menghubunginya. Lalu berikutnya, hold the line please, I'll put you through to him. Atau hold the line please, I'll put you through to her. Artinya, tunggu sebentar, saya akan menyambungkanmu kepadanya. Berikutnya, asking whether the person is in. Maksudnya bertanya apakah orang yang dimaksud ada, masih sama, menanyakan keberadaan seseorang yang ingin ditelepon. Orang yang menelpon bisa memakai ungkapan berikut ini. Yang pertama, hello, can I speak to? Lalu sebutkan nama orang yang diinginkan, please. Contohnya, hello, can I speak to Maria, please? Kemudian berikutnya, good morning, is Maria there? Lalu, is Maria in? Nah, orang yang menerima telepon, menerima panggilan telepon, atau orang yang mengangkat telepon, tetapi orang tersebut bukan orang yang dimaksud, bisa mengatakan seperti ini. I'm sorry, he's just gone out. Would you like to call back later? Maksudnya, oh maaf, dia baru saja pergi keluar. Bisakah Anda menelponnya lagi nanti? Ungkapan berikutnya yang bisa dipakai, I'm afraid she isn't in at the moment. I'm afraid he isn't it. Ungkapan berikutnya, I'm afraid he isn't in at the moment. Atau, I'm afraid she isn't it at the moment. Atau, I'm afraid she isn't in at the moment. Can I take a message? Maksudnya, maaf, dia tidak ada saat ini. Bisakah saya meneruskan pesan Anda? Yang berikutnya, I'm afraid he's out of the office this week. Atau I'm afraid
She's out of the office this week. Can I give him a message? Can I give her a message? Maksudnya, maaf, dia sedang keluar kantor, tidak berada di kantor dalam minggu ini. Bisakah saya meneruskan pesan Anda kepadanya? Ungkapan berikutnya, I'm sorry, he is away for a few days. Atau, I'm sorry, she is away for a few days. Maksudnya, maaf, dia sedang pergi untuk beberapa hari. Masih bagian memulai percakapan telepon. Asking when the person wanted will be available. Maksudnya, bertanya kapan orang yang diinginkan akan berada di tempat. Orang yang menelpon bisa memakai ungkapan berikut. Yang pertama, when would be a good time to call again? Maksudnya, kapan waktu yang tepat untuk menelpon lagi? Ungkapan yang berikutnya, when will he be back? Atau when will she be back? Kapan dia akan kembali? Berikutnya, when will he be in? Atau when will she be in? Kapan dia akan ada? Lalu, what time will he be back? What time will she be back? Jam berapa dia akan kembali? Berikutnya, what time will he be in? What time will she be in? Jam berapa dia akan ada? Nah, kemudian orang yang menerima panggilan telepon atau orang yang mengangkat telepon tersebut akan mengatakan seperti ini. He should be back by, lalu time. Ini waktunya bisa bermacam-macam. Contohnya, he should be back by 4 p.m. Ini jam ya. Ungkapan berikutnya yang bisa dipakai, he is due back. Lalu bisa diikuti bermacam-macam keterangan waktu, contoh tomorrow atau in, lalu diisi berapa hari dia akan kembali, dalam berapa hari dia akan kembali. Contohnya seperti ini, she is due back tomorrow atau she's due back in 2 days. Ungkapan yang berikutnya, we are expecting him atau we are expecting her at around, lalu diikuti oleh jam. Contoh, we are expecting him at around 5 p.m. Important expressions when dealing with problem in telephone conversation. Beberapa ungkapan yang bisa dipakai ketika menghadapi masalah dalam percakapan telepon. Misalnya, asking for clarification atau asking for repetition. Ini adalah meminta klarifikasi atau meminta pengulangan. Ungkapan-ungkapan tersebut adalah pardon me, excuse me, artinya maaf. Kemudian I'm sorry but I don't quite follow you, artinya maaf, saya tidak bisa mengikuti Anda. Could you repeat that please? Bisakah Anda mengulanginya lagi? Kemudian I'm sorry I didn't quite get that, artinya maaf, saya tidak menangkap itu. Ungkapan berikutnya, I'm sorry,
I can't catch what you are saying. Could you speak louder, please? Maaf, saya tidak bisa menangkap apa yang sedang Anda katakan. Bisakah Anda berbicara lebih keras? Nah, untuk meresponnya kita bisa memakai ungkapan-ungkapan berikut. Yang pertama, alright, let me clarify that. Baiklah, saya akan menjelaskan itu. Baiklah, saya akan mengklarifikasi itu. Berikutnya, okay, let me repeat that. Baiklah, saya akan ulangi itu. Baiklah, izinkan saya mengulangi itu. Atau sure, tentu saja. Masih tentang ungkapan-ungkapan yang dipakai ketika menghadapi masalah, ketika menjumpai masalah dalam percakapan telepon. Asking for correct spelling. Meminta ejaan nama yang benar. Ungkapan yang bisa dipakai adalah, could you spell your name please? Bisakah Anda mengeja nama Anda? Nah, untuk meresponnya, ungkapan berikut bisa dipakai. Sure. Contohnya, my name is Daniel. It's Delta, Alpha, November, India, Echo, 5. Nah, di sini ada alfabet internasional, abjad internasional yang dipakai dalam komunikasi telepon. Misalkan A itu Alpha, B Bravo, C Charlie, D Delta, E Echo, F Foxtrot, G Golf, H Hotel, I India, J Juliet, K Kilo, L 5, M Mike, N November, O Oscar, P Papa, Q Quebec, R Romeo, S Sierra, T Tango, U Uniform, V Victor, W Whiskey, X X-ray, Y Yankee, Z Zulu.